Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kemarin, yaitu memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Bahasa Indonesia kelas 7 semester 2 ya. Dan pada perjumpaan kali ini kita tidak akan membahas lagi apa itu eksplanasi, tetapi kita akan sedikit mengulas ya mengenai strukturnya ya. Jadi kemarin kita belajar tentang struktur eksplanasi. Pertama judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi ya. Ingat, struktur teks eksplanasi, judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Selanjutnya kita akan meringkas isi teks eksplanasi. Caranya bagaimana? Pertama, kita akan tentunya harus membaca teks secara intensif ya. Kemudian dalam setiap paragraf pasti akan ada gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Jadi kita mencari hal tersebut. Setelah kita baca semuanya, terus kita mencari gagasan umum atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Setelah itu menyimpulkan gagasan umum setiap paragraf menjadi gagasan umum teks ya. Menyimpulkan gagasan umum tiap paragraf menjadi gagasan umum teks. Kita pindahkan ini ya untuk membuat rangkuman. Kemudian menyusun atau menulis gagasan umum teks menjadi paragraf sesuai pemahaman. Nah, kemudian jadi intinya apa ya? Kita setelah dibaca, diambil gagasan umumnya, kemudian dijadikan gagasan umum dalam sebuah ringkasan. Dan tentunya sesuai dengan pemahaman yang setiap orang ya. Kita sedikit membahas kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, karena teks eksplanasi ini berdasarkan fakta, pilihan katanya juga akan lain ya, apalagi dibandingkan dengan narasi. Nah, apa aja ya kaidah kebahasaannya? Yang pertama menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya membaca ya, mengolah, menulis. Dia biasa diawali dengan me ya. Tindakan. Karena tindakan itu suatu aksi ya. Perbuatan kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian menggunakan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek ya. Menggunakan kalimat pasif sudah paham ya. Menggunakan konjungsi yang menunjukkan waktu. Menunjukkan konjungsi yang menunjukkan waktu. Contohnya sementara, sebelum, ketika ya. Setelah itu menggunakan tadi konjungsi waktu, ini konjungsi sebab akibat. Oleh karena itu ya, sebab itu, nah, atau disebabkan, sebab akibat. Terus menggunakan kata nominal umum dan abstrak. Contohnya kemerdekaan, pembacaan ya. Menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Ini tergantung bahasannya ya. Bahasannya apa, kita tentunya akan menggunakan
bahasa-bahasa yang sesuai dengan keilmuan yang tentang yang kita bahas. Umpamanya ilmu kimia ya istilahnya apa aja ya kayak gitu ya. Ilmu fisika, fenomena alam ini mungkin lebih ke fisika atau kimia bahkan ya. Setelah itu menggunakan majas. Nah, majas ini tidak menggunakan majas pada eksplanasi ini tidak untuk maaf, yaitu untuk mempercantik bahasa, tetapi tidak seperti pada cerita narasi atau cerita-cerita fiksi lainnya ya. Jadi penggunaan majas ini tidak boleh bersifat banyak ya, jadi sedikit-sedikit aja ya, ya sesuai dengan imajinasi kita ya, karena ini banyak kalimat-kalimat ilmiah di sini nanti ya. Nah, kita akan sedikit bahas tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kalian sudah paham ya, eksplanasi itu teksnya terdiri dari yang utama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum cukup mungkin satu paragraf, deretan penjelas bisa baris paragraf gitu ya. Terus interpretasi menyimpulkan biasanya di situ atau mempertegas atas semua deretan penjelas biasanya. Nah, kita kan gimana langkah-langkahnya menulis teks eksplanasi. Pertama, mendata peristiwa yang ada di sekitar kita ya, mendata peristiwa, kemudian mengerucut lebih kecil, kemudian mengamati suatu peristiwa. Kita fokus ke satu peristiwa, kemudian mencatat urutan peristiwa, dicatat urutannya, kan satu peristiwa itu ada urutannya, dicatat, kemudian membuat kerangka teks eksplanasi, dibikin kerangkanya, bisa mind map atau bisa ya, jadi angka peristiwanya 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Kemudian menulis teks eksplanasi. Menulis ini lebih ke skill juga sih ya. Harus, kalau jarang nulis agak susah ya. Jadi harus banyak latihan ya kalau dalam hal menulis. Tapi langkah-langkahnya ini ya. Pertama, mencatat peristiwa sekitar, mengamati suatu peristiwa, fokus pada satu peristiwa, mencatat urutan peristiwa, membuat kerangka teks eksplanasi, kemudian menulis teks eksplanasi. Semakin banyak menulis, kita semakin skillnya semakin bagus ya. Demikian dari Bapak, nanti kerjakan tugasnya ya. Tetap belajar, semangat, dan jangan lupa membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.